Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahzi'uhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين معاشر المسلمات, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di tanggal 28 Sya'ban senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada tara, nikmat dalam keimanan dan dalam keislaman, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mantiq, dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak Allah berikan kecuali kepada hambanya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dengan dua nikmat tadi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang sangat mulia ini. Karena rumah Allah Subhanahu wa taala dihukum adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Karena nikmat iman besar tersebut, kita bisa melanjutkan setelah salat subuh berjamaah zikir dan majelis ilmu, dan bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang dikenal dengan taman surga. Kalau kita pengen ke taman surga di dunia, ada pada majelis ilmu. Majelis takwa, majelis yang di dalamnya banyak kebaikan. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid atau musalla atau surau. Mereka di dalamnya membaca kitab Allah Azza wa Jalla, mempelajari kitab Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah turunkan ketenangan pada dirinya. Maka orang yang berada dalam majelis ilmu seperti pagi hari ini, dia akan merasa ketenangan, ketentraman, dan apa yang Rasulullah SAW ucapkan itu adalah hak dan kebenaran. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi itu ngomong, itu pasti benar. Karena Nabi ngomong tidak pernah berdasarkan hawa nafsu,
malaikat wahyu yang diberikan kepada Nabi alaihi wasallam. Nabi ngomong itu kepastian. Oh, yang duduk di majelis ilmu maka dia pasti sakinah, tenang. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan bercucuran rahmat turun kepada mereka yang duduk di majelis ilmu. Dikatakan rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang sesama kita, antara guru dengan hadirin yang mendengar. Dengan kasih sayang ilmu tadi disampaikan, maka orang akan mudah menerimanya. Kata Nabi alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang disayangi yang maha penyayang, yaitu Allah tabaraka wa taala. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi ini, maka yang di langit menyayangi kalian. Itu Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Maka turunlah rahmat dalam majelis ilmu, karena majelis ilmu majelis kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, begitu juga tidak tanggung-tanggung. Ini majelis ilmu luar biasa, diliputi dan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi duduknya kita di sini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini kita lagi dihadiri para malaikat. Karena Allah Subhanahu menggunakan kata jama' dari malak. Malak itu bentuk tunggal, yaitu satu malaikat. Malaikah jama'nya, malaikat-malaikat hadir menyaksikan kita. Mungkin bahasa gaulnya mungkin kita disyuting dan diputar di redaksi para malaikat di Baitul Ma'mur. Bayangkan kalau kita disyuting saja masuk stasiun swasta, itu sudah jutaan orang menonton. Ini malaikat yang meliputi kita. Dan juga tidak tanggung-tanggung. Wa dzakarallahu fi man 'inda. Allah bangga-banggakan di sisi para malaikatnya. Wahai hambaku, malaikat, saksikan yang duduk di majelis ilmu pada pagi hari ini. Maka majelis ilmu adalah dikatakan dengan taman surga karena banyak kebaikan yang terdapat pada majelis ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zamatul muwahhidin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan singgung tentang keimanan kita menjelang bulan puasa. Ini bulan puasa hari Senin atau hari Selasa. Dan Allah Subhanahu wa taala muqaddimahi sebelum hari Senin dan hari Selasa tersebut dengan hikmah dan caranya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita lihat bencana yang melanda kampung kita, hujan deras yang mengakibatkan banjir, longsor di mana-mana. Pertanyaannya, apakah banjir dan longsor tersebut terjadi dengan sendirinya? Bertanya kapal juga uji. Hujan labe terjadi air bah, kemudian erosi di mana-mana. Terjadi sendiri atau ada yang menjadikan? Ada yang menjadikan. Sepakat Pak ya? Alhamdulillah. Dia ada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wa anzalna minas samai ma'a." Dan kami turunkan dari langit tersebut adalah air.
Dan ayat tersebut sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Jadi kami jadikan dari air tersebut hidupnya segala sesuatu. Allah mengatakan kul wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Hidup manusia butuh air. Ya, tumbuh-tumbuhan apalagi. Hewan butuh air. Maaf. Maka air sangat bermanfaat. Namun manakala Allah Subhanahu wa taala pengen berkehendak, air juga dijadikan apa? Bala tentaranya. Allah kirim air dengan volume yang lebih besar yang mengakibatkan bencana alam. Dan bencana alam tersebut dipastikan terjadinya karena apa, Ibu? Karena apa, Bapak? Dosa dan ulah manusia. Maka orang yang beriman, dia tidak mengatakan bencana alam terjadi dengan sendirinya. Orang yang beriman mengatakan bencana alam terjadi ulah manusia atas izin Allah yang Maha Kuasa. Dan ini keimanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang beriman untuk berpuasa. Karena orang yang beriman juga lah yang dia bisa melaksanakan puasa dengan ilmu. Dia bisa melaksanakan puasa dengan ihtisab, dengan semangat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada kita sebelum bulan puasa ini adalah ujian keimanan. Apakah bertambah iman hamba-hambaku dengan adanya musibah ini atau bagaimana? Suatu tradisi mungkin di daerah kita Sumatera Barat, mungkin juga di daerah lain. Kalau sebelum bulan puasa kau mengabuk, Bali mau walunau. Salah anak. Bali mau jadi. Ada suatu hadis lemah. Hadis lemah itu terkadang dia bisa menjadi motivasi. Namun jangan salah arti. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala memiliki disiplin keilmuan hadis yang menjadi pegangan umat Islam sedunia. Al-Imam Al-Albani kalau beliau mendapatkan hadis lemah ini dalam banyak redaksi, maka hadis lemah ini bisa terekam menjadi hadis hasan, menjadi motivasi. Dan bukan menjadi hujah. Kalau untuk beramal, apalagi untuk akidah, ini hadisnya harus sahih, minimal hasan. Di antara hadis lemah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah kata Nabi SAW, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Ini hadisnya lemah tapi bisa menjadi motivasi. Siapa yang berbahagia dengan masuknya dan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ayolah, di mana hadisku bisa bahagia nyobai berau-rau pai bali mau
Ada bulan puasa ke masuk kita harus bahagia. Nah, kita balik mau sama-sama ke mana Nah, salah arti. Dia bahagia, dia nampakkan pergi jalan-jalan, pergi tamasya, pergi rihlah. Sehingga yang terjadi di tempat reaksi adalah na'udzubillahi min dzalik, bentuk kemungkaran dan bentuk kemaksiatan. Ya. Terkadang di tempat tersebut ada musik yang diputar serta didengar oleh telinga. Dalam tempat wisata tersebut campur baur laki-laki perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur kita. Yang dimaksud berbahagia tersebut bukan bahagia dengan pergi raun atau tamasya. Rasulullah SAW bahagia menyambut Ramadan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Inilah balimau yang sesungguhnya. Dan Nabi SAW puasa pada bulan Sya'ban itu hampir sebulan penuh. Dan juga ibunda kita, para istri Nabi SAW radhiyallahu ta'ala pun banyak mengganti puasanya pada bulan Sya'ban. Maka bahagia yang dimaksud dalam hal tersebut adalah bahagia dengan ketaatan, bahagia dengan ibadah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ada yang santri-santri yang hadir di majelis ilmu kita ini. Alhamdulillah mereka membiasakan puasa Sya'ban mulai dari tanggal 1 Sya'ban ya, sampai detik kemarin. Bahkan mungkin kalau saya tanya mungkin ada yang puasa juga hari ini. Hari tanggal 1, 2, 3. Maka bahagia yang dimaksud dalam hadis tersebut bahagia dengan ibadah. Karena bulan puasa yang didahului dengan bulan Sya'ban, tak ubahnya solat sunat sebelum subuh menjelang solat subuh itu sendiri. Bulan puasa Ramadan yang didahului dengan bulan Sya'ban sama halnya dengan solat fardu zuhur yang didahului dengan solat sunat sebelum zuhur. Maka melaksanakan amalan wajib kita muqaddimahi dengan amalan yang sunnat, maka amalan yang wajib tadi insyaallah berkualitas dan bermanfaat. Nah, ini yang dimaksud berbahagia tersebut. Bukan bahagia mau nyarotong, kadang-kadang ada yang belum puasa beli bawa dulu. Baca orang beli bawa gini nih. Akses alamnya tertutup. Ya, jalanlah banyak rusak. Maka yang beriman akan mengambil hikmah dan pelajaran terhadap musibah yang melanda negeri kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan keimanan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang menjalankan puasa ya Ramadan karena iman dan karena ihtisab, penuh harapan karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosanya. Memperbaharui keimanan ini penting karena keimanan yang bagus akan menambah kualitas dan bobot ibadah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya orang melaksanakan bulan Sya'ban ini seperti layaknya bulan Ramadan. Perbanyak puasa sunnah, perbanyak pembacaan Al-Quran. Karena visi kita dari Ramadan tersebut apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Dan takwa itu sendiri kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khauf min al-jalil
wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahim wal ridha bil qalil. Ini 4 poin. Takwa tersebut al-khauf minal jalil, takut kepada zat yang maha mulia itu Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah sebelum puasa, tanamkan rasa takut kepada yang memberikan musibah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Nanti Allah akan tanya dalam Al-Qur'an Al-Karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Limanil mulkul yawm? Lillahil wahidil qahhar. Siapa yang merasa raja gini? Itu nak ada 01, 02 sama 03 betul Pak? Nak ada raja dunia. Allah tantang nanti. Limanil mulkul yawm? Siapa yang merasa raja hari ini? Tidak ada yang bisa jawab. Langsung Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan murni mutlak semata-mata milik yang maha esa, yang maha perkasa. Siapa? Allah Jalla wa Ala. Allah turunkan musibah. Di antara makna takwa kata Ali bin Abi Thalib, al-khauf minal jalil, ada rasa takut kepada yang memberikan musibah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita hidup tanda kutip di perusahaan dan PT-nya Allah Subhanahu wa taala itu bumi. Yang memiliki bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka jalani aturan yang punya bumi. Ada aturan mainnya. Dilarang maksiat siapa yang melarang? Yang punya. Disuruh taat siapa yang suruh? Yang punya. Kutiba alaikumus shiyam kata Allah. Diwajibkan puasa kepada kalian, diperintahkan wajib kepada kalian puasa. Nabi SAW suruh kita qiyamul tarawih. Maka kita tarawih. Nabi SAW suruh kita i'tikaf 10 terakhir dan Allah perintahkan juga demikian dalam surah Al-Baqarah. Maka kita i'tikaf. Karena peraturan yang punya bumi dan musibah yang Allah turunkan sebelum puasa hendaknya ada makhafatullah, jiwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit tanzil, di mana takwa itu kata tadi wal 'amalu bit tanzil, dan mengamalkan apa yang diturunkan yaitu dari Al-Qur'an Al-Karim. Manakala Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul serta pemimpin, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya serta para pemimpin. Ini Bapak Ibu yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita puasa, Bu? Hari Senin, Pak ya? Hah? Apa ya? Kita nih lagi meniti mana takwa yang kedua nih. Wal amal bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memuji Pak, Allah pasti kita puasa hari Senin Pak. Lagi Pak. Bagaimana Ibu? Pasti Ibu? Insyaallah. Belum pasti ya? Baik. Insyaallah. Kata Nabi SAW, ini kan kita lagi memahami mana takwa itu sendiri. Wal 'amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan. Atau kan bisa? Atau dari pasal Ahad. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Berpuasalah dikarenakan ru'yatul hilal, serta berhari rayalah dengan melihat hilal. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah tersebut ayat 6 puasa, di ayat 185-nya di tengah-tengahnya, faman syahida minkum syahra
falyasum. Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut, maka berpuasalah. Maka mana yang takwa yang kedua? Wal amal bil tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan. Manakala perintahnya kita disuruh ru'yatul hilal, maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan wajib. Ini kaidah usul fikih. Maka menentukan satu Ramadan harus dua ilmu, yaitu ilmu hisab dan ru'yatul hilal. Kalau ilmu hisab saja, nak penting ru'yatul hilal, nak kita amalkan Al-Baqarah ayat 185. Sementara di antara makna takwa mengamalkan, bahwa itu ketakwaan. Contoh, hisab itu artinya menghitung bilangan. Sehingga kalau dalam bahasa Arab, matematika itu bahasa Arabnya hisabiyah, ilmu hitungan. Dihitung bulan Sya'ban. Hisab penting. Kapan akhirnya bulan Sya'ban? Yaitu hari Ahad, besok hari ini. Berarti ilmu hisab kita pakai. Kemudian menentukan awal Ramadan tidak cukup ilmu hisab, kecuali bulan-bulan selain bulan Ramadan dan bulan-bulan selain bulan Zulhijjah, maka penentuannya cukup hisab saja. Kenapa? Karena tidak ada ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk melihat hilal. Sementara untuk bulan puasa dan juga penentuan supaya kita nanti menentukan 10 Zulhijjah, maka di sana ada ru'yatul hilal. Berarti ilmu yang kedua apa namanya? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Maka pada dasarnya perintah itu wajib, sehingga melihat hilal itu wajib, dan itu telah kita wakilkan kepada pemerintah kita. Nah, kalau kita memahami makna takwa sebagaimana yang dikatakan oleh menantu Nabi tadi, siapa namanya? Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi SAW. Iyo, adik simpun iyo, sana bapak beliau, radhiyallahu anhu. Mengamalkan apa yang diturunkan, maka amalkan apa yang Allah turunkan. Apakah Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah katakan ikuti Allah, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan taati pemimpin. Selagi pemimpin melaksanakan agama, Al-Quran dan Sunnah, maka pada dasarnya mentaati pemimpin adalah wajib. Kalau pemimpin peraturan yang melanggar agama, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk, sebagaimana kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketaatan wajib. Kalau pemimpin dia melaksanakan melihat hilal, maka pemimpin telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dilaksanakan melihat hilal? Biswa sebelum maghrib atau setelah maghrib. Di beberapa daerah di Indonesia, ya, dilaksanakan melihat hilal. Karena menentukan Ramadan tidak cukup dengan hisab saja, hisab dan ru'yatul hilal. Maka menentukan satu Ramadan tidak bisa dipastikan. Sebagaimana sebagian kaum muslim bisa memastikannya, meskipun nanti ketemu, ya, bukan masalah hilal tadi ada atau tidaknya, mungkin dia ada, tetapi permasalahannya dalam hadis Nabi terlihat atau tidak. Ini permasalahannya. Bisa saja di akhir siang pada hari Ahad besok hilal itu ada namun tidak terlihat. Maka kata Nabi SAW apa? Fa in ghumma udda salasina yawman. Apabila
talampu, tidak terlihat. Nabi tidak katakan apabila dia tidak ada, tidak. Tapi Nabi katakan apabila tidak terlihat. Kan simpel. Maka genapkan apa? Bulan Syaban menjadi 30 hari. Sampai hari Ahad bulan Syaban berapa hari? 29 hari. Kalau tidak terlihat, genapkan 30 hari, maka Syaban sampai hari Senin. Hari puasa langsung puasa, tidak perlu baca dia ada. Inilah maksud takwa tadi, wal amal bit tanzil. Dan itulah nan nindak lapu ada pandai, nindak langkang di hujan, nindak lapu di hujan langkang di pandai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap dipakai walaupun kecanggihan teknologi, tetap itu dipakai, tidak boleh ditinggalkan. Maka dalam hal ini pemimpin kita, pemerintah kita, Departemen Agama dalam melaksanakannya, maka pada dasarnya mentaati pemimpin yang menjalankan sunnatullah aturan Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Ini mana takwa yang kedua? Mana takwa yang ketiga? Wal isti'dadu war ridha bil qalil, yaitu ridha terhadap yang sedikit. Ya. Ridha terhadap yang sedikit. Kita ridho. Ya. Sedikit musibah yang Allah timpakan kita ridho, kita sadar ya. Bagaimana Allah timpakan musibah sebelum bulan puasa, kita ridho. Alhamdulillah ya Allah, ini baru sedikit ya Allah. Ya. Bu, Pak, tanya bocil. Musibah yang Allah timpa 400 sakit itu banyak. Sakit niat kenapa? Nah, karena begitu Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, Al-Ankabut. A'udzu minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu. Telah nyata kerusakan di muka bumi, gunung batu lah, galodo terjadi lah, longsor di mana-mana lah, rumah hanyut lah, aduh kebab kan bebo, nanti sirampang di batang kayu. Allahu Akbar, macam-macam. Liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu. Allah hanya menjelaskan sebahagian. Fardidha bil qalil ini adalah mana takwa. Kita ridho terhadap sedikit musibah yang Allah timpakan. Ini adalah ketakwaan. Orang atau kelebihan. Untung lain baba rumahmu atau rumahnya hancur, untung boleh salam baik. Untung selalu ridho. Orang bertakwa selalu ridho. Kata Ali bin Abi Thalib. Nah, karena nanti visi Ramadan adalah takwa. Nah, takwa itu sendiri Allah perlihatkan ini sebelum bulan takwa itu, bulan Ramadan, dengan musibah. Maka kita ridho apapun yang menimpa kita ridho, dan kita katakan itu sedikit. Wa ridha bil qalil. Kita tidak protes karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mana takwa yang keempat adalah yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahim, mempersiapkan untuk hari rehat kita, yaitu akhirat. Imam Malik bertanya tentang mata raha ya Syekh. Wahai Imam, kapan kita ini rehat? Capek kita di dunia ini. Apa kata Imam Malik? Rahimahullah, ar-rahatu fil jannah. Rehat itu di surga. Maka orang yang bertakwa, dia mempersiapkan dirinya untuk hari rehatnya di surga nanti yang penuh kenikmatan. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan memperbagus keimanan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Allah Tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak guna menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada banyak ibadah. Bu, Pak, bertanya boleh. Allah haduh gitu mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Kita baca Allah mungkinan.
Baik. Pertanyaan yang kedua, layaduh itu mengkhatamkan 30 juz dalam salat. Boleh kan? Alun. Ya boleh tak? Mungkin pernah bapak-bapak yang umroh pada bulan puasa ya. Pergi ke Makkah atau pergi ke mana? Bapak ibu ikuti imam sampai selesai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Hanya sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis salat malam suntuk. Yang imam baca, kalau imamnya baca 1 juz per tarawih, 1 bulan 30 juz, maka sama kita telah mengkhatamkan 30 juz di dalam salat. Ini bentuk persiapan untuk hari rehat kita. Ini bulan Ramadan, tanda kutip bulan ulang tahunnya Al-Quran, tanda kutip bulan Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, itu penjelas terhadap petunjuk tersebut, pembeda antara hak yang batil. Ini bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Imam Syafi'i jangan tanggung-tanggung kalau dibaca tentang begurnya para ulama tentang Ramadan. Ada mereka yang mengkhatamkan 3 hari 30 juz. Ada Imam Syafi'i contohnya di sekolah di terakhir beliau khatamkan 1 juz per harinya. Allahu Akbar. Memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka apabila kita ikuti imam tarawih sampai selesai 30 hari atau 29 hari 30 juz, maka sama kita mengkhatamkan berapa ibu? 30 juz. Ini isti'adadul librahil, persiapan untuk hari rehat kita harus banyak ibadah. Nah, karena di antara mana tempat tersebut adalah mempersiapkan untuk hari rehat, itu ibadah kita persiapkan. Perbanyak ngaji. Apalagi bapak-bapak yang udah pensiunan, udah kapan gitu. Nah, ya, usahanya sudah ada yang jalanin. Kita banyakkan standby kita di masjid. 10 terakhir kita tinggalkan keluarga. Kalau keluarga mau ikut silakan. Kita banyak di masjid, fokus di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir di surah Al-Baqarah di ayat yang ke 187-nya. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ya. Jangan dulu kalian di rumah. Kalau lagi iktikaf 10 terakhir udah bukan di masjid. Ini bentuk ibadah. Maka memperbanyak membaca Al-Quran di antara bentuk ibadah agung. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan afdhalul zikir yang paling utama. Dan membaca Al-Quran asyru amsalihha, 10 pahalanya kecuali pada bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda. Oleh karenanya kita baca Al-Quran, perbaik membacanya, karena Al-Quran kitab hidayah. Semakin kita baca, semakin dapat hidayah. Al-Quran menjadi obat, semakin kita baca, semakin tentram, nyaman hati kita. Perbanyak baca Al-Quran. Ini pahalanya beda, pahala qiraah berbeda, pahala tilawah berbeda, pahala mempelajari tafsirnya berbeda. Al-Quran spesial. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ini bulannya. Sebentar lagi akan datang. Perbanyak baca Al-Quran, dan memperbanyak baca Al-Quran merupakan ibadah yang agung, karena barometer bersihnya hati kita. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu an? Juga menantu Nabi SAW sekaligus sahabat. Jadi Nabi SAW itu Bapak Ibu, ya, tidak pikir kalau dia memang cocok jadi menantu meskipun sahabatku, aku jadikan dia menantu. Bahkan Utsman bin Affan dikenal dengan Dzinnurain, memiliki 2 cahaya, karena 2 putri Nabi SAW dinikahi, 1 meninggal kemudian menikah 1 lagi. Apa kata Utsman bin Affan? Lau tahrat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum.
Kalau hati wa parasiah tidak pernah kenyang bersama Al-Quran. Utsman bin Affan satu-satunya sahabat 30 juz dalam surat witir. Maka bentuk bersyukur kita adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Demikian, semoga tausiah atau kultum pada subuh ini bermanfaat bagi kita dan kita maknai musibah yang Allah berikan kepada kita ini tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita maksimal menyambut dan menyusul bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah dan segala macamnya. Karena kita terancam kalau kita nggak maksimal, apa ancaman? Raghima an furuj, kata Nabi SAW, celaka manusia nyumpah subuh di Ramadan, selesai Ramadan takah tujeh bangye. Celaka kata Nabi SAW. Atau tidak maksimal ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ini Ramadan momentum gebiar pahala yang kita dapatkan, diskon-diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala tidak kita sia-siakan. Ini Ramadan ada di dalamnya Lailatul Qadar. Ini Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah. Kita maksimalkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita berhak menyandang predikat takwa setelah Ramadan selesai nanti biidznillah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita dengar dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Aku lakukan hada, banyak maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.